Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesi Alia Fitri, NIM 2191205 dari kelas PAI 5E. Baiklah, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester media pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Ibu Ade Febrianti, SPDI MPD. Baik, inilah naskah media saya. Baiklah, saya akan menjelaskan materi Akidah Akhlak kelas 7 MTS, Adab Sholat dan Berzikir. Baiklah, poin yang pertama yaitu pengertian sholat. Baiklah, pengertian sholat. Sholat menurut bahasa adalah doa, memohon kebajikan dan pujian. Menurut pengertian syariat yang dirumuskan para fuqaha. Yang pertama, beberapa ucapan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut syariat-syariat yang telah ditentukan. Yang kedua, menghadapkan hati kepada Allah yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa keagungan, kebesarannya, dan kesempurnaannya. Selanjutnya yaitu dalil sholat. Baik, dalil Al-Quran mengenai sholat terdapat pada surat An-Nisa ayat 103 dan surat Al-Hajj ayat 78. Surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, fa'aqimus sholata wa atuz zakat, maka dirikanlah sholat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Selanjutnya, adab-adab sholat. Baiklah, ada 11 adab-adab dalam sholat. Yang pertama, hati yang ikhlas. Yang kedua, menyempurnakan wudhu. Yang ketiga, bersegeralah melaksanakan sholat. Yang keempat, berzikir kepada Allah. Yang kelima, berjalan menuju masjid dengan tenang. Yang keenam, berdoa saat masuk dan keluar masjid. Yang ketujuh, mengerjakan sholat tahiyatul sebelum duduk. Yang kedelapan, tidak menyilangkan jari jemari. Yang kesembilan, senantiasa berzikir. Yang kesepuluh, sholat dengan khusyuk. Dan yang terakhir, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, materi yang kedua, pengertian zikir. Zikir adalah menurut bahasa mengingat, menyebut, mengenang, memanggil, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah adalah ibadah untuk mengingat Allah, dilakukan dengan menyebut dan memuji namanya. Baiklah, selanjutnya dalil zikir. Baiklah, dalil Al-Quran tentang zikir terdapat pada surat Al-Ahzab ayat 41-42 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Baiklah, materi yang terakhir mengenai adab-adab berzikir. Baiklah, adab berzikir terdapat pada surat Al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi, maka tanyakanlah olehmu kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Baiklah, di antara adab-adab berzikir, yang pertamanya menyebut lafaz zikir dengan betul serta memahami maksudnya. Yang kedua, berzikir dalam keadaan bersih dan suci daripada hadas. Yang ketiga, zikir dengan lafaz yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis.
Yang keempat, merasa hebat kekuasaan dan keagungan Allah. Yang kelima, menggunakan suara yang perlahan. Yang keenam, perbanyak berzikir dalam suasana genting. Yang terakhir, berzikir dengan lafaz tertentu mengikuti keadaan dan tempat. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini. Yang pertama, sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat agar tujuan sholat, yaitu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, bisa tercapai. Yang ketiga, zikir adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Dan yang terakhir, kita perlu memperhatikan adab-adab dalam berzikir agar tujuan zikir, yaitu menenteramkan hati, bisa tercapai. Mungkin sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.